adik-adik, kalau kemarin ada Profesor, nah sekarang kenalin aku Teteh Profesor. Hari ini kita akan belajar biologi dengan cara yang berbeda loh. Karena hari ini Teteh Profesor mau kenalin alat peraga pendidikan biologi informatif. Nah, biologi informatif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada biologi informatif A dan biologi informatif B. Di sini kita nggak cuma lihat gambar, adik-adik bisa mendengarkan penjelasan langsung dan belajar secara interaktif loh. Kok bisa sih secara interaktif? Kan itu cuma gambar. Nah, kenapa Teteh Profesor bilang interaktif? Soalnya kita punya ini. Ini itu pena pintar yang bisa adik-adik tunjuk dan pena pintar langsung jelasin apa yang mau adik-adik pelajari. Kita mulai dari biologi informatif A ya. Biologi informatif A ini untuk mempelajari sistem tubuh manusia. Kita sekarang lihat ke carta-carta yang ada di biologi informatif A ya. Nah, di biologi informatif A ini ada 3 carta, yaitu carta sistem pernafasan manusia, carta sistem urin manusia, dan yang ketiga ada carta sistem pencernaan manusia. Kita mulai dari carta sistem pernapasan manusia ya. Nah, di sini adik-adik bisa belajar tentang nama bagian organ pernapasan, bagaimana cara kerjanya, sampai ke gangguan pada sistem pernapasan juga loh. Nah, di carta ini banyak sekali fitur-fitur. Di antaranya ada fitur pengetahuan umum, macam-macam penyakit, tips kesehatan, dan fun fact juga loh. Kita mulai dari pengetahuan umum terlebih dahulu ya. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan mengajak adik-adik untuk mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Yuk kita jelajahi apa saja bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia, proses-proses yang terjadi, dan penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan tersebut. Are you ready? Sistem pernapasan adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas masuk dan keluar tubuh. Bernapas adalah kegiatan menghirup udara dan mengeluarkan udara. Udara mengandung berbagai macam gas. Salah satunya adalah oksigen. Dengan bernapas, tubuh kita mendapatkan oksigen yang diperlukan agar proses metabolisme tubuh dapat berlangsung dan membuang gas karbon dioksida sebagai zat sisa. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari sistem pernafasan manusia. Nah, kita lanjut ke fitur yang kedua, ada fitur fun fact. Nah, di fitur ini adik-adik bisa mengetahui tentang fakta-fakta yang ada di sistem pernafasan manusia. Yuk kita dengarkan beberapa penjelasannya. Di balik sistem pernapasan manusia yang cukup rumit, terdapat beberapa fakta atau informasi menarik yang patut kamu ketahui. Yuk kita cari tahu fakta-fakta apa saja yang berhubungan dengan sistem pernapasan manusia. Rata-rata orang dewasa bernapas 20.000 kali dalam sehari. Hal tersebut tentu saja berkat kerja keras paru-paru dan sistem pernapasan. Oh, ternyata begitu ya. Nah, sekarang selanjutnya ada kelainan atau penyakit yang ada di sistem pernafasan manusia. Kita cari tahu yuk, apa aja sih penyakit yang ada di sistem pernafasan manusia? Asma adalah keadaan di mana seseorang mengeluh, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk. Asma merupakan salah satu kelainan paru-paru yang paling banyak terjadi. Nah, kira-kira ada nggak sih penyebab terjadinya asma ini? Asma disebabkan oleh adanya gangguan dari saluran pernapasan akibat alergi terhadap debu, bulu, rambut, dan tekanan psikologis dan genetik, sehingga saluran pernapasan menjadi sempit dan sulit bernapas. Kira-kira gejala penyakit asma itu apa ya? Gejala-gejala asma antara lain yaitu napas pendek, rasa sakit pada dada, sulit tidur karena napas pendek, batuk atau napas sengau, dan suara sengau atau siulan ketika bernapas. Oh, ternyata itu ya gejala-gejalanya. Nah, kira-kira ada nggak sih pencegahan sama pengobatannya buat penyakit asma ini? Pencegahan asma antara lain yaitu hindarkan alergen atau faktor pemicu yang dapat membuat alergi. Gantilah spray dan gorden seminggu sekali. Hindarkan penggunaan karpet karena dapat menjadi tempat menempelnya debu dan bersihkan tempat tidur
bepergian. Obat-obatan bagi penderita asma ada dua macam. Pertama, obat sebagai pengendali asma. Obat ini biasanya diberikan setiap hari sebagai pencegah bila serangan asma sudah cukup berat. Kedua, obat sebagai pereda serangan asma. Obat ini hanya diberikan saat terjadi serangan asma. Nah, jadi itu dia pencegahan dan pengobatan untuk penyakit asma. Dan yang terakhir ada tips kesehatannya juga ya. Yuk kita dengerin. Jagalah lingkungan tetap bersih dan bebas dari polusi udara. Karena lingkungan yang bersih sangat mempengaruhi nilai kesehatan yang terkandung dalam udara yang kita hirup setiap hari. Perbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Ventilasi udara sangat penting dalam pertukaran udara di dalam ruangan. Karena apabila pertukaran udara sangat sedikit, maka udara segar yang kita hirup pun akan semakin sedikit. Berolahraga dengan teratur. Kurang berolahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar, sehingga nutrisi bagi sel-sel, jaringan, dan organ tubuh berkurang. Jogging, senam, bersepeda, atau berenang bisa membantu meningkatkan kapasitas paru-paru untuk menghirup dan menahan udara lebih lama. Nah, itu dia sedikit tips kesehatan dari Carta Sistem Pernapasan Manusia. Nah, selanjutnya yang kedua ada Carta Sistem Urin Manusia. Nah, sistem ini bertugas untuk menyaring darah dan membuang zat sisa dari tubuh. Di carta ini kalian bisa melihat struktur ginjal, alur pembentukan urin, dan bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal. Nah, di carta ini juga ada fitur-fitur yang bisa adik-adik mainkan untuk dipelajari loh. Ada fitur pengetahuan umum, macam-macam penyakit, tips kesehatan, dan ada fun fact juga loh. Kita mulai dari pengetahuan umum terlebih dahulu ya. Sistem urin atau sistem perkemihan adalah suatu sistem yang menjadi tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat sisa dan kelebihan air dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kemih. Nah, tadi itu adalah penjelasan singkat dari sistem urin manusia. Nah, selanjutnya kita akan ke fitur yang kedua, yaitu fitur fun fact. Nah, di fitur ini adik-adik bisa mengetahui tentang fakta-fakta yang ada di sistem urin manusia. Yuk kita dengerin beberapa penjelasannya ya. Membuang urin merupakan salah satu hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Namun, di balik itu, terdapat beberapa fakta atau informasi menarik yang perlu kamu ketahui. Ayo adik-adik, kita cari tahu fakta-fakta apa saja yang berhubungan dengan sistem urin pada tubuh kita. Rata-rata, seorang manusia dewasa mengeluarkan urin sebanyak 1-2 liter per hari. Sebagian besar orang dewasa akan buang air kecil sekitar 4-7 kali dalam sehari. Namun, jika seseorang buang air kecil lebih dari 8 kali dalam waktu 24 jam, atau buang air kecil lebih dari 2 kali dalam semalam, sebaiknya kondisi ini dikonsultasikan dengan dokter. Nah, itu dia fakta-faktanya. Nah, selanjutnya ada kelainan atau penyakit yang ada di sistem urin manusia. Kita cari tahu yuk, apa aja sih penyakit yang ada di sistem urin manusia? Mari kita cari tahu satu persatu penyakit yang berhubungan dengan sistem urin. Pilihlah penyakit yang ingin kamu ketahui. Batu ginjal adalah gangguan akibat terbentuknya massa keras seperti batu di dalam ginjal. Batu ginjal terbentuk dari mineral dan asam garam. Oh gitu. Nah, kira-kira ada penyebab dari batu ginjal ini nggak sih? Batu ginjal disebabkan oleh hilangnya keseimbangan berbagai komponen urin, seperti cairan, mineral, dan asam. Ketika hal ini terjadi, di dalam urin akan terdapat lebih banyak zat yang kristal, seperti kalsium, oksalat, dan asam urea daripada cairan. Gejala dari batu ginjal itu apa aja sih? Batu ginjal yang kecil seringkali tidak menimbulkan gejala. Batu yang menyumbat ureter, pelvis renalis, maupun tubulus renalis dapat menyebabkan nyeri punggung.
demam, menggigil, dan ditemukan darah di dalam air kemih. Nah, itu dia gejala-gejala yang ada di penyakit batu ginjal ini. Kira-kira ada pencegahan dan pengobatan juga nggak ya buat penyakit batu ginjal ini? Batu ginjal berukuran kecil seringkali tidak menyebabkan gejala apapun. Obatan atau infeksi biasanya tidak perlu diobati. Minum banyak cairan akan meningkatkan pembentukan urin dan membantu membuang beberapa batu. Jika batu telah terbuang, maka tidak perlu lagi dilakukan pengobatan segera. Batu yang berukuran 1 cm atau kurang seringkali dapat dipecahkan oleh gelombang ultrasonik. Nah, itu dia pencegahan dan pengobatan untuk penyakit batu ginjal. Nah, sekarang yang terakhir ada tips kesehatan juga loh. Yuk kita dengerin sama-sama ya. Tips pertama yaitu rajin berolahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain membantu menjaga fungsi paru-paru, ternyata olahraga juga memberi banyak efek positif terhadap kondisi ginjal. Olahraga akan membuat proses pembentukan urin di dalamnya menjadi lancar dan tidak mengalami hambatan. Karena itulah, banyak orang yang terbebas dari penyakit ginjal dengan cara rutin berolahraga setiap hari. Nah, itu dia tips kesehatan dari sistem urin manusia. Nah, yang terakhir di biologi informatif A ini ada carta sistem pencernaan manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengolah makanan jadi energi dan zat gizi. Sama seperti di carta sebelumnya, carta ini juga ada fitur-fitur yang bisa adik-adik mainkan untuk dipelajari loh. Ada fitur pengetahuan umum, macam-macam penyakit, tips kesehatan, dan juga ada fun fact juga loh. Kita mulai dari pengetahuan umum terlebih dahulu ya. Setiap manusia memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sari makanan diangkut oleh darah dalam bentuk molekul-molekul yang kecil dan sederhana. Oleh karenanya, makanan yang dimakan dihancurkan terlebih dahulu. Jadi, sistem pencernaan adalah sistem organ yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan zat makanan atau nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses pencernaan dari tubuh kita. Sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan organ yang dilalui makanan, sedangkan saluran pencernaan berfungsi memecahkan makanan yang besar menjadi berukuran lebih kecil dan halus. Nah, itu dia penjelasan singkat dari carta sistem pencernaan manusia. Nah, kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu ada fitur fun fact. Nah, di fitur ini adik-adik bisa mengetahui tentang fakta-fakta yang ada di sistem pencernaan manusia. Yuk kita dengerin beberapa penjelasannya. Setelah makanan masuk ke mulut, makanan melewati serangkaian tahap pencernaan. Makanan melewati perut dan usus kecil dalam waktu 6-8 jam, lalu masuk ke usus besar untuk dicerna lebih lanjut. Pembuangan limbah makanan yang tidak dicerna melalui usus besar biasanya dimulai setelah melewati 24 jam. Limbah benar-benar terbuang dari tubuh setelah beberapa hari. Nah, itu dia fakta-fakta yang ada di carta sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya ada kelainan atau penyakit yang ada di sistem pencernaan manusia. Kita cari tahu yuk, apa aja sih penyakit yang ada di sistem pencernaan manusia ini? Sariawan adalah luka terbuka kecil yang berbentuk di dalam rongga mulut dan menimbulkan rasa nyeri. Sariawan yang kecil, diameternya kurang dari 1 cm, seringkali muncul dalam kelompok yang terdiri dari 2-3 luka terbuka. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari sariawan ini? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya sariawan, seperti luka tergigit, konsumsi makanan atau minuman panas, alergi, kekurangan vitamin C dan zat besi, kelainan pencernaan, kebersihan mulut tidak terjaga, faktor psikologi, dan kondisi tubuh yang tidak fit. Nah, tadi itu penyebab dari penyakit sariawan. Kira-kira ada nggak ya gejalanya? Gejala utama yang dirasakan saat sariawan adalah rasa nyeri yang dapat berlangsung selama 4-10 hari. Nyeri akan bertambah buruk
bila lidah menyentuh sariawan, atau jika penderita makan makanan yang pedas atau panas. Sariawan yang berat dapat menyebabkan demam, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, dan rasa letih atau lesu. Nah, itu dia gejala-gejalanya. Kira-kira ada nggak ya pencegahan dan pengobatan untuk penyakit sariawan ini? Sariawan dapat sering terjadi, tetapi kita dapat mencoba mencegahnya dengan beberapa cara sebagai berikut. Perhatikan apa yang kita makan. Cobalah untuk menghindari makanan yang dapat mengiritasi mulut, seperti makanan yang pedas, asin, atau asam. Pilih makanan yang sehat untuk mencegah kekurangan zat gizi tertentu. Perbanyak makan buah-buahan, sayuran, dan gandum. Menghindari mengunyah dan berbicara dalam waktu bersamaan karena dapat menimbulkan trauma ringan pada mulut. Serta jaga kebersihan mulut. Biasakan untuk menyikat gigi setelah makan untuk membantu menjaga kesehatan mulut tetap bersih. Sariawan yang kecil biasanya tidak terlalu membutuhkan pengobatan karena cenderung akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Tetapi, sariawan yang besar dan tidak sembuh seringkali membutuhkan penanganan lebih lanjut. Obat yang diberikan dapat berupa obat kumur, obat oles, atau bahkan obat minum. Tujuan pengobatan pada umumnya adalah untuk mengurangi nyeri sampai luka sembuh dengan sendirinya. Nah, itu dia salah satu penyakit yang ada di sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir, kita ada tips kesehatannya juga loh. Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Tips pertama yaitu makan secara teratur. Makan secara teratur membantu mengoptimalkan kerja sistem pencernaan. Usahakan untuk makan pagi, makan siang, makan malam secara teratur. Tips kedua yaitu minum 8 gelas air sehari. Air membantu pergerakan makanan, melarutkan makanan, dan mengatur konsentrasi makanan yang dicerna tubuh. Nah, itu dia tentang sistem pencernaan manusia. Itu tadi 3 carta dari Biologi Informatif A. Oh iya, carta biologi informatif ini juga dilengkapi dengan kuis dan permainan loh yang bisa adik-adik gunakan untuk belajar mandiri ataupun sebagai latihan bersama teman-teman kalian loh. Jadi kita bisa mengukur seberapa paham sih soal pembelajaran biologi ini. Kita coba kuisnya di carta ini yuk. Nah, sekarang Teteh Profesor bakal lakuin kuisnya secara sendiri. Ayo uji wawasan dan pengetahuanmu mengenai sistem pencernaan dengan bermain bersama saya. Pilihlah tingkat kesulitan dan jumlah pemain yang akan bermain. Level 1 untuk 1 orang pemain. Pada level ini, kamu akan bermain untuk mengetahui letak bagian-bagian sistem pencernaan. Waktu kamu 60 detik setelah menekan tombol mulai. Temukan letak bagian vena hepatica atau vena porta hepatica. Temukan letak bagian gigi geraham belakang. Temukan letak bagian lidah. Temukan letak bagian pembuluh darah dan saraf. Temukan letak bagian mulut. Temukan letak bagian anus. Temukan letak bagian anus. Temukan letak bagian kelenjar saliva parotis. Temukan letak bagian esofagus. Temukan letak bagian esofagus. Temukan letak bagian gigi geraham depan. Temukan letak bagian kelenjar saliva sublingual. Temukan letak bagian epiglotis. Temukan letak bagian epiglotis. Temukan letak bagian gigi seri. Temukan letak bagian kelenjar saliva submandibular. Nilai pemain pertama adalah 13. Hasil yang luar biasa. Permainan selesai.
Nah, itu dia kuis yang dilakukan secara sendiri. Nah, kalau ada yang salah, maka pertanyaan akan diulang kembali. Dengan belajar biologi informatif A ini, belajar biologi jadi lebih jelas, nggak ngebosenin, dan pastinya lebih mudah dipahami. Untuk biologi interaktif B, kita bahas di video selanjutnya ya. Terus ikuti pembelajaran bareng Teteh Profesor, karena masih banyak alat peraga pendidikan lainnya yang akan kita pelajari. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar ya. Dadah!